Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jadi hari ini adalah akhir dari perkuliahan Etika dan Jurisprudensi. Bu Yanti hari ini akan memberikan soal-soal terkait dengan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau kalian masih ingat, ada materi tentang narkotika, psikotropika, prekursor, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, dan juga di puskesmas. Soal-soal ini silahkan kalian jawab dan bisa kalian gunakan untuk melatih seberapa jauh kalian menguasai materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini adalah 5 pertanyaan untuk bab narkotika. Yang pertama, sebutkan penggolongan narkotika. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 contoh narkotika golongan 1, 2, dan 3. Ini tolong disebutkan nama dagangnya ya. Yang ketiga, sebutkan syarat lemari penyimpanan narkotika. Yang keempat, jelaskan syarat penyerahan obat narkotika di apotek. Dan yang kelima, jelaskan aturan penulisan surat pesanan narkotika. Berikut untuk materi psikotropika. Yang pertama, jelaskan definisi psikotropika. Ini pasti sudah kalian pahami semuanya, tinggal langsung dijawab saja. Yang kedua, jelaskan penggolongan obat psikotropika. Jadi ada berapa golongan obat psikotropika? Sebutkan. Yang ketiga, sebutkan contoh obat psikotropika golongan 4. Yang keempat, jelaskan bagaimana penyimpanan resep yang mengandung psikotropika. Dan yang kelima, sebutkan syarat penyerahan obat golongan psikotropika. Berikut untuk pertanyaan bab prekursor. Jadi kalian masih ingat apa itu prekursor ya? Yang pertama, sebutkan peraturan yang mengatur tentang prekursor. Yang kedua, sebutkan macam-macam prekursor. Yang ketiga, berikan contoh 5 obat yang termasuk dalam prekursor. Jadi nama dagangnya apa? Kemudian sebutkan prekursor yang ada atau terkandung di dalam obat tersebut. Yang keempat, bagaimana pengolahan obat golongan prekursor yang termasuk dalam obat bebas terbatas. Dan yang kelima, sebutkan PBF yang menyalurkan obat jadi prekursor. Oke, ini adalah materi untuk standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit ya. Materinya sangat banyak sekali, tapi pertanyaannya cukup 3 saja untuk mereview apakah kalian semua sudah menguasai materi tersebut atau belum. Yang pertama, sebutkan peraturan yang mengatur tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kalau ini pasti sudah di luar kepala semua jawabannya ya. Yang kedua, jelaskan metode perencanaan yang dapat digunakan di rumah sakit. Yang ketiga, sebutkan sistem distribusi yang digunakan di rawat inap. Nah, ini adalah materi pertanyaan untuk standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Jadi kalau tadi sudah di rumah sakit, kita juga belajar bagaimana sih standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Yang pertama, pertanyaannya adalah jelaskan yang dimaksud dengan puskesmas. Yang kedua, jelaskan macam-macam atau penggolongan puskesmas. Yang ketiga, sebutkan SDM yang harus ada di puskesmas. Oke, itu adalah beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab tanpa harus membuka literatur kembali. Jadi silakan kalian jawab sesuai dengan kemampuan kalian dalam menangkap materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Mudah-mudahan semuanya bisa menjawab dengan baik dan ketika ujian bisa mengerjakan soal ujian juga dengan baik dan tentunya hasilnya akan juga baik. Baiklah, Bu Yanti cukupkan dulu untuk
pembacaan soal-soal yang bisa kalian gunakan untuk melatih kemampuan kalian dalam memahami materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Semoga sukses, segera kalian jawab, dan juga untuk ujiannya silakan dipelajari semua materi-materi yang sudah Ibu Yanti share ataupun juga yang sudah kita bahas melalui Google Meet. Terima kasih, mudah-mudahan lancar semuanya. Bu Yanti tutup untuk materi ataupun juga untuk perkuliahan etika dan jurisprudensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.